Ada lowongan office boy, bukan ceramah subuh. Kalimat itu diucapkan tepat di depan wajahku. Ruangan HRD yang dingin mendadak terasa lebih pengap dari biasanya. Beberapa karyawan yang duduk menunggu interview ikut tertawa kecil. Aku berdiri dengan map lamaran di tangan, mengenakan kemeja putih yang sudah sedikit pudar dan sepatu hitam yang bagian depannya mulai mengelupas. Santri mau kerja di perusahaan properti. Nanti kamu ceramain klien. Satu pria lain menimpali. Suaranya lebih keras. Tawa kali ini lebih jelas. Aku tidak membalas, hanya menunduk. Bukan karena malu, tapi karena aku sudah terlalu sering mendengar kalimat seperti itu. Jangan-jangan kamu cuma numpang ngadem ya? Ini bukan tempat minta sumbangan. Ruangan itu kembali riuh. Aku hampir melangkah keluar, sampai suara perempuan dari dalam ruang direktur memanggil namaku. Namaku Raffi. Sejak lulus dari pesantren 3 tahun lalu, aku tidak langsung jadi ustadz seperti yang banyak orang bayangkan. Ayahku sudah meninggal. Ibuku berjualan gorengan di depan rumah kecil kami. Aku bekerja serabutan, jadi kuli bangunan, jadi kurir, jadi penjaga toko. Apa saja yang halal. Orang sering berpikir santri itu hidupnya ditanggung pesantren seumur hidup. Padahal, setelah lulus, kami juga harus mencari makan seperti yang lain. Aku bukan datang ke perusahaan itu untuk terlihat pintar. Aku datang karena ada lowongan staf administrasi. Aku belajar komputer di warnet. Aku kursus malam hari dengan uang hasil angkat semen. Aku hafal ayat-ayat Al-Quran, tapi aku juga belajar Excel dan laporan keuangan. Tapi penampilan memang sering lebih cepat dinilai daripada usaha. Kalau kamu pernah diremehkan hanya karena pakaianmu sederhana, tulis di komentar. Karena kadang yang paling menyakitkan bukan ditolak, tapi ditertawakan. Dan kalau kamu percaya kerja keras lebih penting dari latar belakang, dukung cerita seperti ini dengan subscribe, supaya lebih banyak orang tahu harga diri tidak ditentukan oleh merek sepatu. Hari itu aku datang dengan satu harapan, diterima karena kemampuan. Tapi yang kuterima pertama kali adalah tawa. Ruang tunggu itu sebenarnya tidak besar, tapi terasa sempit karena cara orang-orang di dalamnya memandangku. Dindingnya putih bersih, lantainya mengkilap, pendingin ruangan menyala terlalu dingin. Para pelamar duduk rapi dengan jas, sepatu mengkilap, parfum mahal yang aromanya bercampur di udara. Aku duduk di ujung kursi plastik, memegang map biru berisi CV yang sudah kulipat dan kurapikan berkali-kali sejak semalam. Kemeja putihku memang sudah tidak seterang dulu, tapi sudah kusetrika sehalus mungkin. Sepatuku sedikit mengelupas di bagian depan, tapi masih kokoh. Aku tidak merasa rendah, sampai suara itu terdengar. Kamu salah ruangan, Mas. Lowongan marbot di seberang mungkin. Seorang pria berkemeja biru dengan ID card HRD tergantung di dadanya berdiri di depanku. Senyumnya tipis, tapi bukan ramah. Beberapa pelamar lain mulai memperhatikanku. Saya melamar staf administrasi, Pak. Jawabku pelan. Ia menoleh ke temannya sambil terkekeh. Administrasi? Santri sekarang berani juga ya? Tawa kecil mulai terdengar. Tidak keras, tapi cukup untuk membuat dada terasa panas. Seorang pelamar lain yang duduk paling depan ikut menimpali. Bro, kerja kantoran itu butuh skill, bukan cuma hafal kitab. Kalimat itu membuat beberapa orang tersenyum lebar. Aku bisa merasakan tatapan mereka menyapu dari peciku, kemeja lusuhku, sampai ke sepatu tuaku. Seolah-olah penampilanku sudah cukup menjadi alasan untuk menilai kemampuanku. HRD itu membuka CV-ku sekilas, lalu menggeleng pelan. IPK pesantren, pengalaman jaga koperasi, bantu pembukuan toko bangunan kecil. Kamu yakin gak salah mimpi? Ruangan kembali riuh oleh tawa yang lebih berani. Aku menelan ludah. Bukan karena tidak punya jawaban, tapi karena aku tahu jawabanku tidak akan benar-benar didengar. Kadang orang itu harus tahu diri, katanya lagi. Kali ini lebih pelan tapi jelas. Jangan maksa masuk dunia yang bukan levelnya. Kalimat itu menusuk lebih dalam daripada tawa tadi. Tahu diri, seolah-olah kemiskinan adalah identitas yang tidak boleh kulewati. Seolah-olah menjadi santri berarti harus diam di tempat yang sudah ditentukan orang lain. Aku tetap berdiri, bahuku tegak.
Saya hanya ingin kesempatan, Pak. Kalau memang tidak lolos tidak apa-apa, tapi setidaknya dinilai dari kemampuan. Ia senyum tipis. Kemampuan itu kelihatan dari packaging juga. Beberapa orang mengangguk setuju. Aku kembali duduk, menatap map di tanganku. Dalam hati aku mengingat wajah ibuku pagi tadi. Ia menyelipkan uang bensin terakhir ke saku celanaku dan berkata, "Coba saja dulu, Vi. Rezeki nggak pernah salah alamat." Aku hampir percaya rezeki memang salah alamat hari itu. Tapi ada satu hal yang membuatku tetap tenang. Aku tidak datang ke sini hanya bermodal nekat. Aku tahu aku mampu. Aku tahu aku sudah belajar lebih keras daripada yang mereka kira. Dan meskipun mereka belum melihatnya, aku yakin akan ada satu momen ketika seseorang akhirnya mau benar-benar membaca, bukan hanya melihat. Aku hanya belum tahu, momen itu akan datang secepat itu. Setelah sesi tawa yang terasa lebih panjang dari seharusnya, aku memilih diam dan memperhatikan sekitar. Kadang, ketika orang terlalu sibuk meremehkan, mereka lupa menjaga sikap. Di dinding ruang tunggu terpajang struktur organisasi perusahaan dengan bingkai hitam mengkilap. Di bagian paling atas, tertulis nama direktur utama, Nadia Prameswari. Nama itu membuatku berhenti bernapas sejenak. Rasanya seperti pernah kudengar, bukan di berita atau media sosial, tapi di tempat yang lebih sederhana. Aku mencoba mengingat. 3 tahun lalu, saat aku masih aktif mengelola perpustakaan kecil di pesantren, pernah ada seorang donatur besar yang datang. Seorang perempuan muda, berpakaian rapi, berbicara lugas, dan membangun ruang baca baru untuk kami. Saat itu ia memperkenalkan diri sebagai Nadia. Aku tidak pernah tahu ia pemilik perusahaan besar, tapi aku ingat caranya mendengarkan dengan sungguh-sungguh ketika kami mempresentasikan sistem inventaris buku yang kubuat sendiri dengan komputer bekas. Mataku kembali ke logo perusahaan yang terpampang di dinding ruang tunggu. Bentuknya sama dengan logo di plakat peresmian perpustakaan pesantrenku. Jantungku berdegup sedikit lebih cepat. Jadi benar, ini perusahaan yang sama. Kenapa perusahaan yang pernah peduli pada pendidikan santri justru membiarkan stafnya meremehkan santri? Pertanyaan itu berputar di kepalaku. Saat namaku hampir dipanggil untuk tahap berikutnya, aku melihat pria HRD tadi menerima telepon singkat. Suaranya ditahan, tapi cukup terdengar karena ia berdiri tak jauh dariku. "Iya Bu, sudah kami seleksi. Yang penting-penting saja. Yang beginian gak perlu sampai ke meja Ibu." Yang beginian. Aku tahu yang dimaksud siapa. Ia menutup telepon dan menatapku sekilas, seolah memastikan aku tidak mendengar. Tapi aku mendengar dengan jelas. Dan untuk pertama kalinya sejak masuk ruangan itu, aku merasakan sesuatu yang berbeda dari sekedar malu atau marah. Ada rasa ganjil, seolah ada sesuatu yang tidak sesuai alur. Seorang pelamar di sampingku berbisik. Katanya bosnya perfeksionis banget. Gak mungkin nerima orang kayak kita-kita kalau gak ada koneksi. Aku hanya tersenyum tipis. Dalam hati, aku bertanya-tanya apakah Nadia yang kukenal dulu masih sama seperti yang kuingat. Apakah ia benar-benar tahu bagaimana proses seleksi ini berjalan, atau ada sesuatu yang sengaja disaring sebelum sampai ke mejanya. Map biru di tanganku terasa semakin berat. Bukan karena isinya, tapi karena kemungkinan yang tiba-tiba muncul. Kalau benar perusahaan ini yang dulu membangun perpustakaan kami, maka ada sejarah kecil yang menghubungkanku dengan mereka. Bukan koneksi elit, bukan relasi bisnis, tapi kerja nyata yang pernah kulakukan. Aku menarik napas pelan. Jangan terlalu berharap, kataku pada diri sendiri. Jangan membangun ilusi. Tapi perasaan itu tetap ada. Ada ketidaksinkronan antara nilai yang pernah ku tahu dan perlakuan yang kuterima hari ini. Dan ketika sekretaris keluar dari ruang direktur sambil menyebut namaku dengan nada sedikit berbeda dari sebelumnya, aku sadar satu hal. Mungkin ruangan ini bukan hanya tempat aku diuji. Mungkin ada sesuatu yang sedang terbuka, perlahan. Ketika sekretaris itu memanggil namaku, suasana ruang tunggu mendadak berubah. Beberapa pelamar yang tadi tertawa kini saling menoleh. Mungkin heran kenapa aku dipanggil lebih dulu dari mereka yang berjas rapi. Pria HRD yang sejak tadi meremehkanku ikut berdiri.
Wajahnya terlihat sedikit kaku. "Sebentar ya, Mas Raffi, ada perubahan jadwal," katanya dengan nada yang tiba-tiba lebih sopan dari sebelumnya. Perubahan. Kata itu sederhana, tapi terasa aneh di telingaku. Aku mengikuti sekretaris itu melewati lorong panjang berlantai kayu gelap. Dindingnya dipenuhi foto proyek-proyek besar perusahaan, gedung tinggi, kompleks perumahan elit, pusat perbelanjaan modern. Langkah kakiku terdengar pelan, tapi detak jantungku terasa jauh lebih keras. Kami berhenti di depan pintu kaca dengan tulisan Direktur Utama. Tanganku sedikit berkeringat saat sekretaris itu mengetuk dan membukakan pintu untukku. Ruangan itu luas, dengan jendela besar menghadap kota. Seorang perempuan berdiri membelakangiku, mengenakan blazer abu-abu dan rok hitam yang rapi. Rambutnya terikat sederhana, posturnya tegak, tidak kaku, tapi tegas. "Silakan duduk, Raffi," ucapnya tanpa menoleh. Aku terdiam. Ia menyebut namaku tanpa melihat CV yang kubawa. Perlahan ia berbalik, dan saat wajahnya terlihat jelas, ingatanku langsung tersambung. Wajah yang dulu berdiri di halaman pesantrenku, meresmikan perpustakaan baru dengan senyum yang tulus. Wajah yang menyalamiku ketika aku menjelaskan sistem katalog buku yang kubuat dari nol. Tidak ada perubahan besar pada ekspresinya, hanya kini lebih dewasa dan lebih berwibawa. "Kamu dari pesantren Al-Hidayah kan?" tanyanya pelan. Aku mengangguk. "Iya, Bu." Ia menatapku beberapa detik, seperti memastikan bahwa yang dilihatnya benar-benar sama dengan yang diingatnya. "3 tahun lalu kamu yang mempresentasikan sistem inventaris perpustakaan kepada saya." Aku hampir lupa bahwa momen kecil itu mungkin berarti sesuatu. Di ruang tunggu tadi, aku hanya merasa seperti santri miskin yang salah tempat. Tapi di ruangan ini, seseorang mengingatku bukan dari pakaianku, melainkan dari pekerjaanku. Ketukan pelan terdengar di pintu. Pria HRD tadi masuk dengan wajah yang mencoba terlihat santai, namun aku bisa melihat ketegangan di rahangnya. "Bu, ini kandidat yang tadi." Ia tidak melanjutkan kalimatnya. Nadia, direktur itu, tidak langsung menjawabnya. Ia membuka CV-ku perlahan. "Kenapa hampir tidak lolos ke tahap akhir?" tanyanya tanpa emosi berlebihan. Pria itu menyenyum tipis. "Kami hanya menyaring sesuai standar perusahaan, Bu." Suasana ruangan berubah. Hening. Bukan hening canggung, tapi hening yang penuh tekanan. Aku duduk diam, mencoba menahan perasaan yang bercampur antara lega dan waspada. Ini belum berarti aku diterima. Ini baru awal dari sesuatu yang belum kupahami sepenuhnya. Namun satu hal jelas, hari ini aku tidak lagi berdiri sendirian di ruangan penuh tawa. Dan untuk pertama kalinya sejak datang ke gedung ini, bukan aku yang merasa dipermalukan. Aku hanya belum tahu, kejutan yang lebih besar sedang menunggu di balik pertemuan ini. Nadia tidak langsung memarahinya. Justru itu yang membuat suasana semakin menekan. Ia menutup CV-ku pelan, lalu menatap pria HRD itu dengan sorot mata yang tenang tapi sulit ditebak. "Standar perusahaan seperti apa yang kamu maksud?" tanyanya lembut. Tidak ada nada tinggi, tidak ada emosi berlebihan. Tapi pertanyaan itu membuat pria di depanku menelan ludah. "Ya, pengalaman kerja di perusahaan besar, penampilan profesional, kemampuan komunikasi yang sesuai dengan klien kita, Bu." Jawabnya cepat, seperti sudah menyiapkan kalimat itu sebelumnya. Nadia mengangguk pelan. Lalu ia membuka laci mejanya dan mengeluarkan sebuah map coklat. Ia meletakkannya di atas meja tanpa tergesa. "Saya punya laporan audit internal dari proyek pembangunan cabang timur," katanya, "dan ada ketidaksesuaian angka yang cukup signifikan." Pria HRD itu terdiam. Ia jelas tidak mengira pembicaraan akan berbelok ke arah sana. "Yang membuat saya heran," lanjut Nadia, "ketidaksesuaian ini pertama kali terdeteksi bukan oleh tim senior kita, tapi oleh laporan pembanding dari sistem inventaris perpustakaan kecil di pesantren yang pernah kita danai." Aku ikut terdiam. Nadia menatapku sekilas sebelum melanjutkan. "Sistem yang dibuat oleh Raffi." Pria HRD itu terlihat pucat. "Maksud ibu?" "Maksud saya," suara Nadia tetap stabil. "Orang yang kalian anggap tidak layak bahkan untuk tahap interview akhir justru pernah menunjukkan ketelitian administrasi yang lebih baik dari beberapa staf kita."
Ruangan itu mendadak terasa sempit. Aku tidak tahu harus merasa bangga atau justru tertekan. Semua ini terasa seperti sesuatu yang terlalu besar untuk lamaran kerja sederhana. Nadia kemudian menatap pria HRD itu lebih lama. Saya menerima beberapa laporan anonim tentang proses rekrutmen yang tidak transparan. Kandidat yang memiliki koneksi diprioritaskan, yang tidak punya disaring lebih awal. Pria itu buru-buru menggeleng. Itu tidak benar, Bu. Nadia tidak membantah. Ia hanya menyalakan layar di belakangnya. Grafik dan tabel muncul. Ini data perbandingan antara hasil tes tertulis dan kandidat yang akhirnya dipanggil interview tahap akhir dalam 6 bulan terakhir. Angkanya tidak sinkron. Beberapa kandidat dengan nilai tinggi tidak pernah dipanggil, sementara beberapa dengan nilai biasa saja lolos. Aku mulai memahami, ini bukan hanya soal aku ditertawakan, ini soal sistem yang sudah lama miring. Dan yang lebih mengecewakan, Nadia melanjutkan, nama kamu muncul sebagai pihak yang merekomendasikan beberapa kandidat tertentu. Pria itu terlihat goyah. Bu, itu hanya saran dari relasi bisnis. Relasi bisnis atau imbalan? Tanya Nadia tenang. Hening. Tidak ada yang berbicara selama beberapa detik, bahkan suara pendingin ruangan terasa lebih keras. Di tengah keheningan itu, aku sadar sesuatu. Selama ini aku mengira akulah pihak yang paling dirugikan hari ini. Tapi ternyata aku hanya bagian kecil dari masalah yang lebih besar. Dan yang lebih mengejutkan, mungkin sejak awal Nadia memang ingin melihat siapa yang benar-benar bekerja jujur di dalam perusahaannya. Aku bukan sekedar pelamar, aku menjadi bukti. Dan untuk pertama kalinya sejak datang ke gedung ini, aku menyadari tawa yang tadi terdengar ringan di ruang tunggu ternyata berdiri di atas kebusukan yang jauh lebih dalam. Aku keluar dari ruang direktur bukan sebagai orang yang sama seperti saat aku masuk. Bukan karena aku sudah diterima bekerja. Bukan karena aku merasa menang. Tapi karena untuk pertama kalinya hari itu, aku melihat bahwa hinaan yang kuterima bukanlah kebenaran, melainkan topeng yang menutupi sesuatu yang lebih busuk. Langkah kakiku di lorong kantor terasa lebih ringan, meskipun tatapan orang-orang masih sama. Beberapa karyawan yang tadi sempat menertawakanku kini terlihat canggung. Mereka tidak lagi berani menatap terlalu lama. Pria HRD itu keluar beberapa menit setelahku. Wajahnya tidak lagi percaya diri, tapi ia juga belum kalah. Ia masih menyapa staf lain seperti biasa, masih mencoba terlihat normal. Aku tahu, orang seperti dia tidak akan langsung runtuh hanya karena satu percakapan. Sore itu Nadia memanggilku kembali, tanpa kehadiran siapapun. "Raffi," katanya pelan, "kamu sadar kan kalau kamu masuk ke sini kamu tidak hanya akan bekerja, kamu akan berada di tengah masalah." Aku mengangguk. Saya sudah terbiasa berada di tengah masalah, Bu. Bedanya, biasanya saya tidak punya kesempatan untuk memperbaikinya. Ia mengatapku beberapa detik, seperti menimbang sesuatu. Saya butuh seseorang yang tidak punya kepentingan di dalam sistem ini. Seseorang yang tidak punya relasi keluarga atau bisnis dengan siapapun di sini. Aku memahami maksudnya. Ia tidak hanya menawarkan pekerjaan, ia menawarkan posisi di tengah konflik. Malam itu, dalam perjalanan pulang dengan motor tuaku, aku berhenti di pinggir jalan. Aku mematikan mesin dan duduk diam beberapa menit. Lampu kendaraan lalu lalang di depanku seperti garis cahaya yang terus bergerak. Aku memikirkan ibuku. Aku memikirkan pesantrenku. Aku memikirkan tawa yang tadi mengiringiku di ruang tunggu. Lalu satu kalimat muncul dalam pikiranku dengan jelas. Aku berhenti merasa kecil hari itu. Bukan karena orang lain akhirnya melihatku, tapi karena aku sadar aku tidak pernah benar-benar kecil. Aku hanya berdiri di tempat yang salah, dikelilingi orang yang menilai dari luar. Keesokan harinya aku kembali ke kantor itu, bukan lagi sebagai pelamar yang menunduk, tapi sebagai staf probation di divisi audit internal, langsung di bawah pengawasan Nadia. Keputusan itu tentu membuat beberapa orang terkejut. Ada yang tersenyum palsu, ada yang berpura-pura ramah. Pria HRD itu menepuk bahuku ringan. "Selamat ya, cepat juga naiknya." Nada suaranya terdengar manis, tapi matanya berbeda. Ada sesuatu di sana. Bukan penyesalan, tapi kewaspadaan. Aku tersenyum tipis. Saya hanya ingin bekerja, Pak. Sejak saat itu aku tidak lagi reaktif terhadap sindiran. Ketika seseorang berbisik,
Anak santri kok langsung dekat bos, aku hanya fokus pada layar komputer di depanku. Ketika ada yang berkata, hati-hati, nanti ceramah tiap pagi. Aku membalas dengan senyum tipis. Aku tidak perlu membuktikan apa-apa lewat kata-kata. Aku hanya perlu bekerja. Dan untuk pertama kalinya dalam hidupku, aku tidak lagi berusaha diterima oleh orang yang tidak ingin memahami. Aku memilih menjadi tenang. Karena aku tahu, perubahan tidak dimulai dari teriakan. Perubahan dimulai dari keputusan untuk tidak lagi merasa rendah di hadapan yang salah. Hari-hari pertamaku di divisi audit internal berjalan lebih sunyi daripada yang kubayangkan. Tidak ada sambutan hangat, tidak ada perkenalan resmi yang megah. Meja kerjaku berada di sudut ruangan yang tidak terlalu mencolok, menghadap ke rak arsip besar dan printer besar yang sering macet. Beberapa staf hanya mengangguk singkat saat berpapasan. Ada jarak yang tidak terlihat, tapi terasa jelas. Mereka mungkin masih mengingat siapa aku kemarin, pelamar yang ditertawakan di ruang tunggu. Aku memilih tidak melawan suasana itu. Strategic silence. Aku datang tepat waktu, membuka laptop dan mulai memeriksa laporan proyek kecil yang diberikan Nadia. Angkanya terlihat normal di permukaan. Biaya material, upah pekerja, distribusi logistik. Tapi semakin aku membaca detailnya, semakin terasa ada pola yang tidak biasa. Ada pengulangan angka di beberapa vendor berbeda. Ada selisih kecil yang mungkin luput dari pandangan kasat mata, tapi jika dijumlahkan dalam 1 tahun, nilainya tidak kecil. Aku tidak langsung melaturkan temuanku. Aku mencatatnya dulu. Tanggal, nomor transaksi, nama vendor. Lalu aku membandingkannya dengan proyek lain. Polanya sama, selisih kecil yang konsisten. Sementara itu sikap pria HRD itu berubah. Ia mulai sering mampir ke ruang audit dengan alasan mengecek proses administrasi rekrutmen. Senyumnya masih sama, tapi kini terasa lebih waspada. Adaptasinya gimana, Vi? Tanyanya suatu siang. Baik, Pak. Masih belajar? Jawabku singkat. Ia menepuk meja kerjaku pelan. Hati-hati ya, dunia kerja itu beda sama pesantren. Aku tahu maksudnya bukan nasihat biasa, tapi aku tetap tersenyum. Justru karena itu saya belajar, Pak. Beberapa hari kemudian, aku menemukan email internal yang dikirim ke salah satu supervisor proyek. Isi pesannya sederhana, tapi ada satu kalimat yang membuatku berhenti. Pastikan format laporan sesuai draft terakhir. Draft terakhir yang mana? Aku membuka arsip dan membandingkan versi sebelumnya. Ada perbedaan angka pada bagian distribusi bahan bangunan. Aku mencetak kedua versi itu dan menyimpannya di map pribadiku. Bukan untuk menyudutkan siapapun, tapi untuk memastikan bahwa ketika waktunya tiba, aku tidak berbicara tanpa dasar. Sore itu salah satu supervisor mendatangiku. Ia duduk di kursi seberang tanpa diundang. Raffi ya, dengar-dengar kamu rajin banget ngecek detail. Aku tersenyum tipis. Saya hanya mengikuti prosedur, Pak. Ia menepuk meja kerjaku pelan. Hati-hati ya, dunia kerja itu beda sama pesantren. Aku tahu maksudnya bukan nasihat biasa, tapi aku tetap tersenyum. Justru karena itu saya belajar, Pak. Setelah ia keluar, aku membuka laci dan mengaktifkan rekaman suara di ponselku. Sejak awal, aku sudah belajar satu hal. Ketika orang merasa aman, mereka ceroboh. Aku tidak melaporkan kejadian itu malam itu juga. Aku menyimpannya, bersama bukti-bukti kecil lain yang perlahan terkumpul. Aku tetap bekerja seperti biasa, tetap menyapa, tetap diam. Karena dalam permainan seperti ini, yang paling kuat bukan yang paling cepat menyerang. Yang paling kuat adalah yang sabar menunggu sampai semua potongan puzzle lengkap. Dan aku tahu, waktunya belum tiba. Perubahan itu mulai terasa bahkan sebelum siapapun mengakuinya. Di ruang kerja, percakapan yang biasanya santai mendadak berhenti setiap kali aku lewat. Beberapa layar laptop cepat-cepat ditutup. Nada bicara yang tadinya santai berubah jadi formal. Aku tidak perlu menjadi ahli psikologi untuk tahu bahwa sesuatu sedang bergerak di bawah permukaan. Laporan-laporan yang kukumpulkan selama beberapa minggu terakhir sudah cukup untuk membentuk pola yang jelas. Penggelembungan biaya material yang konsisten. Vendor yang ternyata terhubung dengan kerabat internal. Dan yang paling mencolok, beberapa dokumen rekrutmen yang menunjukkan kandidat tertentu selalu diprioritaskan meski nilainya lebih rendah.
Semua itu kini berada di folder khusus di laptop kerjaku, lengkap dengan backup di penyimpanan eksternal yang kusimpan di rumah. Aku belum menyerahkan semuanya pada Nadia. Kami sudah sepakat, ketika waktunya tiba, bukti itu harus dibuka sekaligus, tidak setengah-setengah. Sementara itu, tekanan mulai berbalik arah. Pria HRD itu beberapa kali mencoba mengajakku makan siang bersama. Nada bicaranya kini jauh lebih ramah. "Vi, kamu anak baik. Jangan sampai terseret arus yang salah," katanya suatu hari, sambil menatapku dengan senyum yang terlalu dipaksakan. Aku hanya mengangguk. "Saya cuma kerja sesuai tugas, Pak." Ia tertawa kecil. "Semua orang di sini cuma kerja sesuai tugas. Tapi kadang kita harus lihat gambaran besarnya." Gambaran besar yang ia maksud tentu bukan integritas perusahaan. Di sisi lain, supervisor yang sempat mencoba menyuapku kini mulai terlihat gelisah. Ia lebih sering keluar masuk ruang direktur operasional. Aku mendengar kabar bahwa akan ada rapat evaluasi besar akhir bulan ini. Semua kepala divisi diwajibkan hadir. Nadia sendiri yang akan memimpin. Satu sore, ketika sebagian besar staf sudah pulang, aku duduk sendirian di ruang audit. Cahaya senja masuk melalui jendela, memantulkan warna orange lembut di meja kayu. Aku membuka kembali rekaman suara yang kusimpan. Suara supervisor itu terdengar jelas, menawarkan fleksibilitas prosedur. Aku memejamkan mata sejenak. Di ruangan sunyi itu, aku merasakan campuran emosi yang sulit dijelaskan. Ada tegang, ada marah yang tertahan, tapi juga ada rasa tenang yang aneh. Aku tidak lagi merasa seperti santri miskin yang ditertawakan di ruang tunggu. Aku merasa seperti seseorang yang sedang memegang sesuatu yang lebih besar dari sekedar pembelaan diri. Besok adalah hari rapat besar itu. Malamnya, aku hampir tidak bisa tidur, bukan karena takut, tapi karena aku tahu setelah besok tidak akan ada jalan kembali ke suasana biasa. Beberapa orang mungkin kehilangan jabatan, beberapa mungkin kehilangan pekerjaan. Dan aku sadar, meskipun aku tidak pernah mengangkat suara atau membalas hinaan mereka, kehadiranku di perusahaan ini telah mengubah keseimbangan. Pagi harinya aku datang lebih awal. Ruang rapat sudah disiapkan. Kursi-kursi tersusun rapi menghadap layar besar di depan. Aku duduk di kursi bagian samping, tidak terlalu depan, tidak terlalu belakang. Pria HRD itu masuk dengan wajah tegang. Supervisor proyek duduk dengan tangan terlipat. Beberapa kepala divisi saling berbisik pelan. Nadia masuk terakhir, wajahnya tenang seperti biasa. Dan di detik itu, sebelum rapat dimulai, ruangan mendadak terasa sangat hening. Bukan karena tidak ada suara, tapi karena semua orang tahu sesuatu akan terbuka. Dan kali ini, tawa tidak lagi terdengar. Rapat dimulai tanpa basa-basi. Nadia berdiri di depan layar besar dengan remote kecil di tangannya. Wajahnya tenang seperti biasa, tidak menunjukkan kemarahan, tidak pula terlihat tegang. Justru ketenangan itulah yang membuat suasana terasa lebih berat. "Terima kasih sudah hadir," ucapnya singkat. "Hari ini kita tidak membahas target penjualan, kita membahas integritas." Kata terakhir itu menggantung di udara. Beberapa kepala divisi saling bertukar pandang. Pria HRD itu duduk sedikit lebih tegak. Supervisor proyek yang pernah mencoba menyuapku mengusap tengkuknya pelan. Layar di belakang Nadia menyala. Grafik pertama muncul. Perbandingan anggaran dan realisasi proyek selama 6 bulan terakhir. Angkanya terlihat wajar, sampai Nadia menekan tombol berikutnya. Versi pembanding muncul di sampingnya. Selisih kecil yang sebelumnya tersembunyi kini terlihat jelas ketika ditampilkan berdampingan. Ruangan mendadak sunyi. "Kita menemukan pola penggelembungan biaya material di beberapa proyek," lanjut Nadia dengan suara stabil. "Selisihnya kecil per transaksi, tapi jika dikalkulasikan total, nilainya signifikan." Tidak ada yang menyela. Slide berikutnya muncul. Daftar vendor dengan hubungan keluarga internal. Nama-nama yang saling terhubung dengan garis merah tipis. Wajah supervisor proyek itu mulai pucat. Lalu Nadia berhenti sejenak. Ia tidak langsung melanjutkan. Ia membiarkan ruangan itu tenggelam dalam hening beberapa detik. Keheningan itu lebih keras dari teriakan. "Dan yang lebih memprihatinkan," katanya akhirnya,
Ada upaya memanipulasi proses rekrutmen agar posisi tertentu diisi oleh kandidat yang direkomendasikan. Beberapa orang langsung menoleh ke arah HRD. Pria itu berdeham kecil. "Bu, mungkin ini hanya kesalahpahaman data." Nadia mengangkat tangan pelan. Tidak marah, tidak membentak. Hanya satu gerakan kecil yang cukup membuatnya terdiam. Lalu ia berkata, "Raffi, tolong berdiri." Semua mata langsung tertuju padaku. Jantungku berdetak lebih cepat, tapi langkahku tetap tenang saat aku berdiri dari kursi. Ruangan terasa lebih sempit dari biasanya. Nadia menekan satu tombol lagi. Rekaman suara diputar melalui speaker ruangan. Suara supervisor proyek itu terdengar jelas menawarkan fleksibilitas prosedur dan menyelipkan maksud suap dengan kalimat yang tak lagi bisa disamarkan. Beberapa orang menahan nafas. Supervisor itu mencoba berdiri. Itu bisa diedit. Nadia memotong dengan lembut. Rekaman asli sudah diverifikasi tim IT. Hening kembali turun. Pria HRD itu kini benar-benar pucat. "Bu, saya tidak tahu soal itu." Slide terakhir muncul. Email internal yang menunjukkan ia merekomendasikan kandidat tertentu di luar hasil tes. Tidak ada lagi yang bisa disangkal. Ruangan itu sunyi, bukan sunyi canggung. Sunyi karena semua orang menyadari bahwa apa yang selama ini dianggap normal, ternyata adalah penyimpangan. Nadia menatap seluruh ruangan sebelum akhirnya berkata pelan, "Perusahaan ini dibangun dengan percaya. Tanpa itu, kita hanya bangunan kosong." Lalu ia menoleh ke arahku. "Raffi menemukan sebagian besar ketidaksesuaian ini dalam waktu kurang dari 2 bulan." Aku tidak tersenyum, tidak membusungkan dada. Aku hanya berdiri dengan tangan di samping tubuhku. Dan ketika akhirnya aku berbicara, suaraku terdengar lebih tenang dari yang kuduga. Saya datang untuk bekerja, bukan untuk ditertawakan. Tidak keras, tidak emosional. Tapi cukup. Tidak ada tepuk tangan, tidak ada suara. Hanya keheningan panjang yang menekan semua orang di ruangan itu. Dan di tengah sunyi itu, untuk pertama kalinya sejak hari aku ditertawakan di ruang tunggu, bukan aku yang merasa kecil. Setelah rapat itu, tidak ada drama besar. Tidak ada teriakan. Beberapa orang dipanggil secara terpisah. Beberapa akses sistem dicabut sore itu juga. Pria HRD yang dulu menatapku dari atas ke bawah, keluar ruangan tanpa berani menoleh. Supervisor proyek yang mencoba menyuapku tidak lagi duduk di kursinya keesokan hari. Kantor itu tetap berdiri seperti biasa. Lampu tetap menyala. Proyek tetap berjalan. Tapi ada sesuatu yang berubah. Cara orang saling memandang. Aku tetap datang pagi-pagi dengan motor tuaku. Masih membawa bekal dari rumah. Masih menyapa satpam di gerbang dengan senyum yang sama. Hidupku tidak mendadak mewah. Aku tidak naik jabatan besar. Aku hanya diberi tanggung jawab yang lebih jelas. Ibuku menangis saat ku ceritakan semuanya. Bukan karena aku menang, tapi karena aku tidak membalas hinaan dengan kebencian. Aku belajar satu hal penting. Orang boleh menertawakan pakaianmu, latar belakangmu, bahkan mimpimu. Tapi selama kamu menjaga integritasmu, tawa itu tidak pernah benar-benar mengurangi nilaimu. Kalau kamu pernah diremehkan karena penampilan atau masa lalumu, tulis di komentar. Harga diri bukan ditentukan orang lain. Dan kalau kamu percaya bahwa kerja jujur selalu menemukan jalannya, bantu channel ini dengan like dan subscribe. Karena pada akhirnya, yang paling tinggi bukan yang paling keras tertawa, tapi yang tetap berdiri tenang ketika kebenaran dibuka.